pujian ini dengan hati yang menyembah, katakan ku datang dengan syukur membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Katakan karyamu indah, Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya Yesus, inilah hati kami Tuhan, kami membawa hadirat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kalian kita percaya kuasa Roh Kudus Tuhan hadir pada pagi hari ini. Setiap hati yang terluka, setiap hati yang dalam kelelahan, Engkau akan puaskan, Engkau akan berikan kami kekuatan Yesus. Oh haleluya Yesus. Pagi hari ini katakan selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu. Inilah persembahanku, untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hidupku. Inilah persembahanku Tuhan. Terima mari kita akan menyanyi sama-sama. Yesus cinta saya. Sekali lagi salah. Katakan saya cinta Yesus. Salah sekali lagi. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Salah sekali lagi. Yesus cinta saya. Katakan biar bumi akan berlalu,
Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, amin, tak pernah ingkar janji. Katakan semua yang difirmankannya. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu. Ya betul, amin Tuhan. Katakan biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Siapa? Amin. Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, salah. Mari kita berjoget untuk Tuhan pada pagi hari ini. Saya cinta Yesus, la 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 la. Yesus cinta saya, salah. Saya cinta Yesus, katakan Yesus cinta saya. Tunjuk ke arah kamu. Jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam dan tanpa dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam dan tanpa dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam lagi. Sekali lagi, ku jatuh cinta padanya. Jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam dan tanpa dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam dan tanpa dan dalam lagi. Tanpa dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam dan tanpa dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam dan tanpa dan dalam lagi. Yesus indah, Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam dan tanpa dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tanpa dan dalam dan tanpa dan dalam lagi. Hanya pujaanku, amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus, Kau Rajaku. Caramu mencintaimu, kau ada di cerita proses hidupku. Haleluya Yesus. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi
mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan cara yang mencintaiku, mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku, di titik terendahku. Kau hadirku mengangkatku, ku tahu kau gerak akan hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Kau batas. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, katakan tak terduga caramu Tuhan, Kau selalu menolong kami. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Music. Oh haleluya Yesus. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hidup kita itu indah, kan? Tidak semuanya apa yang kita mau itu ikut semua, kan? Seperti lagu tadi. Pada mulanya dia indah, tapi yang membuatkan kita itu huru hara hidup kita adalah karena diri kita sendiri, betul kan? Kan?
Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, mari kita sama-sama melihat di dalam Titus 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Kita sama-sama melihat firman Tuhan kita di dalam Titus 2 pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Ada di depan sana. Tidak diberi kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia juga tidak membagi kepada orang yang percaya Tuhan. Tapi dia berkata bahwa penyelamatan akan dimiliki oleh semua manusia. Katanya kan di dalam teks ini dia berkata, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Jadi siapakah manusia itu? Adalah kita, ciptaan Tuhan. Jadi apa yang dikatakan di sini, Allah itu Maha Kasih. Ia tetap mengasihi manusia sebagai ciptaannya, tetapi mustahil ia dapat bersekutu dengan manusia yang berdosa. Karena ia Maha Suci, dalam firman-Nya ia berkata, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi siapa yang memisahkan kita dari kasih karunia Allah? Dosa kan? Dosa manusia yang memisahkan kita dari kasih Allah. Oleh sebab itu dia berkata, dia tidak boleh bersekutu dengan orang-orang yang berdosa itu. Tetapi bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu? Melalui apa? Melalui kematiannya di kayu salib. Kita ingat Yesus Kristus adalah 100% manusia dan dia juga 100% Allah. Kenapa saya harus katakan itu? Bahwa asas kepercayaan Allah yaitu Allah 100% manusia. Walaupun dia mati di kayu salib itu, tetapi dia tidak berbuat dosa. Kenapa itu dilakukan? Karena untuk menyelamatkan kita semua. Dan kenapa Yesus 100% manusia? Kenapa? Siapa tahu? Siapa tahu kenapa Yesus itu 100% manusia? Kenapa? Masa kita tidak tahu? Kenapa? Karena dia mati kan? Mati di kayu salib itu. Apa kamu nampak dia? Waktu dia di kayu salib dia hidup kah? Sampai dicucuk sudah lambungnya, sampai dikasih duri sudah kepalanya. Siapa yang menyaksikan bahwa Yesus itu benar-benar mati? Siapa? Hah? Betul? Betulkah? Siapa? Yang ketua prajurit itu kan? Dia mengasih tahu bahwa dia mengatakan bahwa Yesus sudah mati. Jadi dia adalah 100% manusia. Sebab dia, kalau kamu bilang saya saja ini dalam dunia ini sengsara, kan? Kita luka sikit, aduh sakitnya. Tapi pernah kita rasa bagaimana sakitnya luka Tuhan Yesus itu? Kamu pernah bayangkan kah? Bagaimana sakitnya Tuhan Yesus itu? Pernah? Pernah lah kan? Sebab kamu pergi sembahyang ini menyerahkan hidup kamu kepada Tuhan itu, bukan kamu sudah merasakan kah? Masa pula kamu nampak yang kalau pasca itu dikasih tayang itu Yesus dipukul sampai kita marah kan? Adakah perasaan kamu marah? Atau kamu bilang kamu nampak Yesus itu dipukul, disalib kamu salah? Nah, berapa tahun? Gitu kan? Bagaimana perasaan kita? Hah? Contohlah, kalau anak kita kena marah jadi buka, atau anak kita kena pukul kah, apa perasaan kita? Hah? Membalaskan apa yang pun dibilangkan? Atau mesti kamu marah kan?
dibuat begitu, kamu marah kan? Tidak. Untuk menebus dosa kita. Walaupun dosa itu harus dia tanggung. Oleh sebab itu dia berkata dalam firman Tuhan ini, kenapa dia melakukan itu? Karena dia mau memulihkan hubungannya dengan Tuhan, dengan manusia. Dia tidak mau kita hidup di dalam dosa lagi. Dia tidak mau kita menjadi hamba dunia ini lagi. Tapi dia mau menjadikan kita sebagai anak-anak terang. Oleh sebab itu dia berkata di dalam firman Tuhan ini, manusia dibelenggu oleh dosanya dan oleh kuasa iblis. Ia tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari keadaannya yang parah itu, dan tidak mungkin dapat memulihkan hubungannya dengan Allah yang terputus karena dosanya itu. Nah, di sini dia katakan Allah sendiri, apa yang saya katakan tadi, bahwa Allah sendiri karena kasihnya menyediakan jalan untuk menyelamatkan kita. Kepada kita diberikannya 3 karunia yang tidak ternilai harganya. Kalau kita hanya orang Kristen ikut-ikutan, kalau kita hanya keturunan kita itu orang-orang tua kita dulu Kristen sampai kita generasi kita Kristen. Tetapi kalau kita tidak menyelami firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, apa gunanya? Kan? Oleh sebab itu dalam firman Tuhan ini berkata bahwa firman Tuhan itu penting untuk menangkis segala kejahatan di dalam kehidupan kita. Karena dia berkata di situ dalam ayat yang ke-12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kehidupan yang lama. Kapasikan itu adalah kehidupan yang lama dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana dan adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kenapa kita perlu pergi gereja? Kenapa? Kenapa kita membuang-buang waktu di dalam gereja? Kenapa? Karena kalau kita di luar sana, hidup kita itu tidak sempurna. Tapi bila kita di dalam gereja, kita boleh bersekutu dengan saudara-saudara kita. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kalau kamu di luar sana, kamu fokus kan? Kalau kamu duduk di dalam, kenapa kita harus berdoa? Supaya Tuhan memimpin kehidupan kita. Terkadang kalau kita untuk meninggalkan kepastikan, meninggalkan keinginan-keinginan dunia ini, dan biar kita hidup bijaksana. Kita percaya di dalam dunia ini banyak perkara-perkara yang boleh melemahkan kita. Tetapi ingat, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, jadilah bijaksana. Dan dia kata di sini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi kita imani, selagi kita punya hidup, selagi kita punya kesempatan, pergunakan sebaik-baiknya hidup kita itu. Pergunakan sebaik-baiknya iman kita itu. Jangan biarkan iblis mencuri iman kita. Jangan biarkan iblis itu coba melemahkan kita. Tapi biar kita tetap berdiri teguh, jangan goyah. Karena dia berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam 1 Korintus Tuhan, dia berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dia berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi ingat, kalau mungkin saya masih, pasti semuanya tidak sia-sia. Oleh sebab itu dia berkata, kita harus menantikan penggenapan pengharapan, dan supaya kita hidup bahagia di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kasih karunia Allah itu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam
Yohanes 3 ayat 16 itu dia berkata, Tuhan tetap setia menunggu kita. Tuhan tetap setia menantikan kehadiran kita untuk bersama-sama dengan Dia, untuk memakai hidup kita selama kita hidup dalam dunia ini. Marilah kita pakai hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
selanjutnya penyataan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak.